Najasyi. Adapun nama aslinya ada yang mengatakan Asmahah. Ini baru nama asli dari Raja An-Najasyi yang melindungi kaum muslimin tatkala hijrah ke negeri Habasyah, yaitu Asmahah. Kemudian Na'a, di dalam bait syair disebutkan Na'a, ai anna Nabi alaihi salatu wassalam na'an Najasyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumumkan kematian Raja An-Najasyi. Fa akhbara ashabahu sallallahu alaihi wasallam biwafatihi. Maka beliau pun mengabarkan para sahabatnya tentang kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Na'a atau an-na'yu, mengumumkan kematian, itu apa hukumnya? Maka di sini ada dua hadis yang nampaknya saling bertentangan. Hadis yang pertama, Nabi SAW melakukan an-na'yu. Nabi SAW mengumumkan kematian. Tapi ada hadis yang lain dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, idza mittu fala tu'zini atau fala tu'zini bi atau fala tu'zuni bi. Apabila aku meninggal dunia, kalian jangan membuatku yaitu terluka, jangan kalian membuatku tersiksa. Inni akhafu an yakuna na'yan. Aku khawatir apabila kalian melakukan an-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'i. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari na'yu. Lalu para ulama menyebutkan na'yu yang dimaksud adalah mengumumkan kematian. Nah, perhatikan. Di sini seakan-akan ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang kita bacakan tadi, Raja An-Najasyi itu diumumkan kematiannya oleh Rasulullah SAW. Hadis yang kedua, hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang mengabarkan bahwa Nabi melarang mengumumkan kematian. Lalu mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Di antara para ulama mengkompromikan dua hadis ini dengan memahami maksud larangan yang ada. Apa itu? Kalau yang dimaksudkan dengan na'yu yang dilarang itu adalah menyebut-nyebut secara berlebihan orang yang meninggal dunia ini. Jadi ini lebih identik kepada meratap. Jadi mengumumkan kematian orang dengan dramatis. Entah mungkin dengan tangisan atau dengan teriakan, yang menjadikan orang yang mendengar itu merasa emosional. Bahkan mungkin ada yang meratap, ada yang nangis, ada yang seperti ini dan seperti itu. Maka pengumuman semacam inilah yang dilarang. Pengumuman yang apa? Menarik emosi orang yang mendengarkan. Ya, dan ini mungkin berbeda gaya antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, misalkan dengan tangisan, ya, sambil mengumumkan nangis, dengan memuji-muji orang yang mati tersebut. Adapun kalau mengumumkan kematian ala kadarnya, apalagi dengan tujuan supaya kaum muslimin bisa mengikuti prosesi perawatan jenazah, bisa ikut mensolati, bisa ikut menguburkan, maka ini diperbolehkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja beliau hanya sampai mensolati saja. Kenapa? Karena Raja An-Najasyi wafat di negeri Habasyah. Nggak mungkin kan dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Tapi disolati masih mungkin. Yaitu sholat apa? Ghaib. Oleh karena itu, praktek dari hadis ini sederhana. Misalkan di masjid diumumkan kepada warga bahwa fulan telah meninggal dunia ala kadarnya,
sekedar memberikan informasi bagi kaum muslimin yang bisa datang ke rumah duka untuk takziah atau untuk menghadiri sholat jenazah, silahkan, lalu dimakamkan pukul sekian. Tujuannya jelas, mengundang kaum muslimin untuk menghadiri jenazahnya. Jadi nggak pakai drama-drama. Nah, ini na'yu yang diperbolehkan dan inilah yang diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla alaihi, dan beliau mensolatinya, yaitu salat al-ghaib. Min taibatana lal fadla, dan beliau Raja An-Najasyi ini dari kota Madinah meraih keutamaan. Ai fanala hadzal fadla minal Madinah. Jadi beliau nun jauh di sana tapi mendapatkan keutamaan dari kota Madinah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya dan di belakang beliau adalah para sahabatnya. Ya, bayangkan seorang Muslim yang tinggal di negeri kufur, tentu tidak ada yang mensolati. Tapi Nabi mendapatkan informasi, lalu Nabi pun menghimpun beberapa orang para sahabat untuk mensolatinya. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan di dalam Sahihain Bukhari Muslim disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Bahwa Rasulullah SAW memberikan informasi, mengumumkan kematian Raja An-Najasyi. Lalu beliau pun keluar menuju tanah lapang, lalu membentuk shaf bersama para sahabat, lalu bertakbir 4 kali, layaknya sholat jenazah. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di akhir tahun ke-9 Hijriah. Sekarang kita masuk pada bait yang ke-92, dan ini memulai rangkaian peristiwa yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Qala an-Nadhim rahimahullah wa mata Ibrahim fil 'amil akhiri wal bajali aslama wasmuhu Jariri. Dan putra beliau Ibrahim, yaitu putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat pada tahun terakhir, yaitu tahun terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-10 Hijriah. Demikian pula Al-Bajali yang nama aslinya adalah Jarir, masuk Islam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua bait ini menjelaskan tentang dua peristiwa atau satu bait ini, ya, bait ke-92 ini menjelaskan tentang dua peristiwa. Yang pertama, wafatnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, dan yang kedua masuk Islamnya sahabat Jarir Al-Bajali. Tayyib. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Al-Isabah, Ibrahim ibnu Sayyidil Bashar. Ibrahim ini adalah putranya manusia terbaik, yaitu tokoh terbaik umat ini, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, nasabnya Rasulullah SAW. Ummuhu, ibunya Ibrahim itu adalah Maryah Al-Qibtiyah, seorang budak wanita. Wulida atau waladathu fi Dzulhijjati sanata 8. Maryah Al-Qibtiyah melahirkan Ibrahim ini pada tahun ke-9 Hijriah. Wa mata sanata 10, dan wafat pada tahun 10 Hijriah. Berarti kurang lebih usianya Ibrahim itu 2 tahun ketika meninggal dunia. Bahkan mungkin kurang dari 2 tahun. Ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, seluruh putra Nabi SAW itu wafat di masa hidup beliau. Seluruh putra Nabi SAW. Ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Ya, semuanya wafat di masa hidup Nabi SAW. Nah, jadi Nabi
sedih dengan wafatnya Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi sampai menangis. Dan ketika para sahabat bertanya, "Engkau menangis ya Rasulullah? Engkau menangis ya Rasulullah?" Maka beliau SAW menyebutkan tangisan ini adalah tangisan rahmat. Jadi bukan tangisan ratapan. Dari sini maka para ulama kita membagi tangisan tatkala kehilangan orang yang dicintai itu ada dua. Kalau tangisannya itu histeris, apalagi disertai dengan melukai diri, merobek pakaian, dan yang sejenisnya, teriakan histeris, maka ini tangisan yang dilarang. Masuknya pada apa? Ratapan. Tapi kalau hanya meneteskan air mata dengan raut wajah yang sedih, maka ini tangisan yang diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan tangisan rahmah. Ya, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, "Innal aina tadma wal qalba takhsha fa inna bi firaqika lamahzunun ya Ibrahim." Sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih, dan kami dengan kepergianmu sungguh merasa sedih wahai Ibrahim. Jadi ini kata-kata Nabi SAW tatkala melepas yaitu jenazah putra beliau Ibrahim. Nah, jadi tidak ada seorang laki-laki pun keturunan Nabi SAW yang masih hidup sepeninggal beliau. Seluruhnya apa? Wafat. Sekaligus ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu ayah dari seorang laki-laki pun di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi Nabi SAW bukanlah ayah dari seorang pun laki-laki di kalangan kalian. Adapun putri beliau Fatimah melahirkan anak, maka dinasabkan kepada siapa? Ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Afwan, Husain atau Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan Hasan bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi nasabnya Hasan dan Husain itu kepada Ali. Nah, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama agar tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku sebagai keturunan langsung dari jalur laki-laki sampai kepada Nabi SAW. Bayangkan, nggak ada keturunan laki-laki langsung saja, sudah banyak yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Danio ada, ya kan? Jadi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu pada hakikatnya kalau ditelusuri ya paling banter ya keturunannya Ali bin Abi Thalib. Paling banter karena nggak mungkin bin Muhammad, nggak ada. Nah, bayangkan ya, tidak ada jalur laki-laki saja sudah banyak yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW, sehingga mereka merasa lebih tinggi, lebih mulia. Apalagi kalau ada. Nah, inilah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan Nabi SAW memiliki anak keturunan laki-laki. Dan ini pula yang menjadi bahan olok-olokan orang-orang Quraisy. Mengatakan Nabi SAW itu abtar. Apa artinya? Terputus nasabnya. Dan secara zahir memang Nabi terputus nasabnya, jalur laki-laki. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membela Nabi SAW justru dengan mengatakan, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad dialah yang terputus. Lalu para ulama kita menjelaskan, memang para pencela Nabi SAW mereka memiliki anak keturunan,
Mereka memiliki yaitu garis keturunan laki-laki, tetapi mereka tidak disebutkan kecuali keburukan. Ya, sekarang siapa yang mau membanggakan diri sebagai cucunya Abu Lahab? Ya, ada yang berani, saya cucunya Abu Lahab. Ya, dicela sama orang sedunia. Cucunya Abu Jahal, misalkan. Jadi ketika disebutkan nama musuh Allah, maka kita akan membencinya. Bayangkan dengan Rasulullah SAW ketika namanya disebut di mimbar-mimbar, di majelis-majelis ta'lim, semuanya bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Maka memang Nabi terputus keturunannya, tetapi nama beliau senantiasa tersambung, disebut oleh kaum muslimin sampai yaitu nanti, ya, sampai ketika kaum muslimin sudah tidak lagi mengenali Islam, maka senantiasa nama Nabi akan disebut dan kaum muslimin akan bersolawat. Bandingkan dengan apa? Abu Jahal, Abu Lahab, ketika disebut namanya yang ada adalah image keburukan, tokoh kesesatan. Jadi siapa yang abtar? Mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagian kedua dari bait ini adalah masuk Islamnya Jarir. Jarir yaitu Ibnu Abdillah Al-Bajali. Jarir bin Abdillah Al-Bajali, as-sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia. Dan masuk Islamnya beliau ini disebutkan oleh sebagian ahli sejarah tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah, di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa disebutkan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Jarir Al-Bajali atau Jarir bin Abdillah Al-Bajali? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin untuk menyesuaikan apa akhir dari nazam ini, akhir dari syair ini, ya. Wa mata Ibrahimu fil amil akhir wal bajali ismuhu Jarir. Jadi berakhiran huruf apa? Ra. Jadi supaya pas dengan susunan akhir kata dari syair ini, maka disebutlah Jarir. Namun memang sahabat Jarir bin Abdillah memiliki keutamaan tersendiri. Meskipun beliau itu masuk Islamnya terakhir, ya, masuk Islamnya itu terakhir. Bahkan yang menyebutkan beliau itu masuk Islam lalu beberapa bulan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Meskipun ada yang tidak sepakat dengan pemahaman atau pendapat ini. Jadi masa singkat Jarir bin Abdillah menjadi seorang sahabat itu tetap memiliki keutamaan yang besar. Jadi beliau ini berasal dari negeri Yaman. Beliau berasal dari negeri Yaman, dan ini diawali dengan apa? Ketika kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, lalu nama Islam semakin menggaung di seantero dunia, datanglah para utusan untuk memeluk Islam. Nah, di antaranya utusan dari Yaman. Ya, di antara tokoh di dalam utusan ini adalah sahabat Jarir bin Abdillah. Nah, Jarir bin Abdillah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika awal tiba di kota Madinah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya Jarir mengatakan, tatkala aku mendekati kota Madinah, lalu aku menambatkan untaku, lalu aku merapikan penampilanku dan memakai pakaian yang terbaik, lalu aku masuk masjid. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau saat itu Nabi SAW sedang apa? Berkhutbah. Maka tiba-tiba manusia memandangku. Tiba-tiba manusia memandangku. Lalu aku bertanya kepada sahabatku,
Ya Abdullah, hal dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amri syai'ah. Wahai Abdullah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan tentangku? Artinya Jarir merasa orang-orang melihat dirinya itu agak aneh. Ada apa ini? Jangan-jangan Nabi SAW menyinggungku. Maka kata temannya ini, betul, na'am. Dzakaraka bi ahsani dzikri. Beliau menyebutmu dengan sebaik-baiknya sebutan. Jadi awalnya Jarir merasa tidak nyaman karena dilihat orang, mungkin karena Rasulullah itu ya menyampaikan hal yang tidak baik terhadap beliau. Tapi justru sebaliknya, Rasulullah menyebut kebaikan. Ya. Nah, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di saat beliau berkhutbah, saat Jarir belum masuk, Nabi berkhutbah dan yang mendengarkan sahabatnya tadi, apa kata Nabi SAW? Innahu sayadkhulu alaikum min hadzal fajji min khairi dhi Yaman. Sesungguhnya sebentar lagi akan masuk dari pintu masjid ini seseorang yang sangat baik yang berasal dari negeri Yaman. Bahkan bisa kita maknai min khairi dhi Yaman, orang terbaik yang berasal dari negeri Yaman. Ala wa inna ala wajhihi mashata malakin. Ketahuilah pada raut wajahnya terdapat pengaruh dari apa? Usapan malaikat. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan hal ini di saat Jarir belum apa? Masuk. Makanya ketika Jarir masuk, para sahabat penasaran, mana sih orang yang disebutkan Nabi itu wajahnya itu memiliki usapan malaikat? Oh, ternyata orang ini. Nah, Jarir kan nggak tahu, dilihatin orang, wah jangan-jangan ada yang salah ini. Ternyata apa? Beliau justru dipuji oleh Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan Jarir ibn Abdillah. Demikian pula dalam hadis yang lainnya Jarir bin Abdillah mengatakan, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak diriku tatkala aku memiliki hajat kepada beliau. Ya, Jarir ada kebutuhan mendatangi Nabi, selalu diterima. Dan tidak pernah aku melihat beliau melainkan selalu tersenyum kepadaku. Ya, Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula beliau pernah mendapatkan kehormatan, yaitu tugas khusus dari Nabi SAW untuk menghancurkan berhala yang ada di negeri Yaman. Jarir bin Abdillah mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Jarir, ala turihuni min dzil khalasah. Wahai Jarir, maukah engkau membuatku senang, membuatku yaitu plong dengan menghancurkan berhalanya dzil khalasah, yaitu baitin li Khath'am kana yud'a Ka'batal Yamaniyah. Itu sebuah bangunan yang dimiliki oleh kaum Khath'am dan itu diklaim sebagai Ka'bahnya penduduk Yaman. Dan tentu itu dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Maukah engkau menghancurkan itu untukku? Ya. Maka Jarir pun mengatakan, fanafartu fi khamsin wa mi'ati faris. Aku pun berjalan bersama 150 pasukan berkuda. Wa kuntu la asbutu 'alal khayli. Hanya saja aku tidak pandai menunggangi kuda. Ya, aku tidak pandai menunggangi kuda. Fadaraba yadahu fi sadri faqala. Lalu aku sebutkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin berangkat tapi aku tidak pandai berkuda. Maka Nabi SAW pun memegang yaitu dadanya Jarir, lalu berkata, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, kokohkanlah dia
Maksudnya apa? Jadikanlah ia mahir berkuda, dan jadikanlah ia orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Akhirnya dengan seketika atas izin Allah, Jarir bin Abdillah mampu dan mahir berkuda. Berangkatlah mereka ke negeri Yaman. Faharraqaha binnar. Lalu apa? Dibakarlah rumah yang diklaim sebagai Ka'bahnya Yaman, yang dijadikan juga sebagai tempat kesyirikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini diantara apa? Keutamaan singkat dari sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, beliau mungkin tidak berjihad bersama dengan kaum muslimin di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq. Demikian pula saat menaklukkan kota Mekah. Tapi beliau memiliki andil yang lain yang tidak kalah mulianya dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun berikutnya bait yang ke 93. Bait ke 93 yaitu tentang haji wada. Berkata An-Nazim rahimahullah, wa hajja hajjatal wada'i qarina wa waqafal jum'ata fiha amina. Kemudian beliau berhaji dengan haji wada dengan cara haji qiran, dan beliau wukuf di Arafah pada hari Jumat dalam keadaan aman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan sebenarnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan haji wada yang kita kenal dengan haji perpisahan, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji di tahun sebelumnya, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Jadi ada sedikit lompatan ya, atau hal yang terlewat dari bait-bait syair ini. Coba kita sedikit mengulang tentang masalah haji ini. Sebelumnya pernah disampaikan enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mensyariatkan haji saat Fatu Mekah, setelah Fatu Mekah. Ada enggak? Bait ke berapa? Bait ke-88. Nah. Oh, sudah kita bahas ya. Taib, sudah kita bahas berarti. Ya. Adapun di dalam referensi yang lain, hajinya Abu Bakar ini diletakkan di bagian akhir, ya, di bagian akhir. Di bagian akhir tahun ke-9 Hijriah. Sedangkan di dalam bait-bait syair ini diletakkan sebelum akhir, di pertemuan sebelumnya ya, yang diletakkan di bagian akhir tahun ke-9 Hijriah itu wafatnya Raja Najasyi. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi haji wada atau hajinya Abu Bakar itu haji kedua, haji Islam. Haji pertama masih ingat? Yaitu saat Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi setelah Fathu Mekah 3 bulan kemudian itu musim haji. Nabi SAW menunjuk seorang pemuda Mekah untuk memimpin jamaah haji.
Sudah pernah kita sampaikan ya. Cuman tidak disebutkan di dalam bait syair. Disebutkan 86. Attab bin Asid. Naam. Bait ke-86. Hajja Attab bin bi ahlil mauqif. Attab memimpin jamaah haji pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah Fatu Mekah. Tahun berikutnya masih belum Rasulullah SAW yang mimpin, yaitu siapa? Abu Bakar. Jadi tahun berikutnya Abu Bakar yang mimpin. Ya, baru tahun ke-10 inilah haji pertamanya Rasulullah SAW di masa Islam sekaligus haji terakhir. Makanya disebut haji wada. Apa artinya wada? Perpisahan. Ya. Baik. Haji wada adalah hajinya Nabi SAW yang terakhir sekaligus yang pertama ya, di tahun ke-10 Hijriah. Dinamakan haji wada karena beliau seakan-akan menjadikan haji ini sebagai haji perpisahan, di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhih. Maka sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji lagi setelah ini. Karena setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Nah, hajinya Nabi SAW itu adalah haji qiran. Ya, wa hajja hajjatal wada'i qarinan. Dan Nabi SAW berhaji wada dengan haji qiran. Menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Dan yang dimaksud dengan haji qiran, ai annahu qarana bainal haji wal umrah. Itu beliau menggandengkan antara haji dan umrah. Falabba bihima ma'an, sehingga beliau memulai yaitu ihramnya dengan bertalbiyah, menyebutnya berbarengan. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya, wasaqa alaihi salatu wassalam hadiyahu, dan juga beliau membawa hewan sembelihannya dari kota Madinah. Tentang masalah haji perinciannya panjang, sebagaimana yang mungkin kita ketahui, ada haji ifrad, ada haji qiran, dan haji tamattu. Ya, perinciannya tentu kita bahas di dalam fikih haji. Adapun Nabi SAW itu haji qiran. Jadi beliau SAW datang dari Madinah membawa hewan sembelihan. Lalu ketika sampai di miqat, beliau berniat ihram untuk umrah dan haji. Sesampainya di kota Mekah, beliau tawaf, ya, kemudian beliau sa'i. Namun setelah itu beliau tidak tahallul. Beliau masih dalam kondisi ihram, tidak melepas pakaian ihramnya. Demikian pula masih terikat dengan larangan-larangan ihram. Sampai di tanggal 8 Dzulhijjah beliau langsung menuju ke Mina dan bergabung dengan jamaah haji lainnya. Adapun sahabat yang tidak membawa hewan sembelihan dari luar kota Mekah, Nabi perintahkan untuk bertahallul setelah umrah. Nah, itu yang membedakan. Ya, itu yang membedakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulam asuqil hadya, seandainya aku tidak membawa hewan sembelihan, maka aku akan jadikan ibadahku ini umrah. Ya. Atau lawistaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadya wa ja'altuhu umratan. Seandainya aku bisa mengulang kembali waktuku, maka aku tidak akan membawa hewan sembelihan, sehingga aku menjadikan rangkaian tawaf dan sa'iku sebagai umrah.
Karena beliau sudah terlanjur membawa hewan sembelihan, mau tidak mau beliau berhaji qiran. Jadi setelah sa'i yang lainnya itu tahallul lepas, bisa memakai pakaian berjahit, tidak terikat dengan larangan ihram. Nah, ini haji tamattu. Nanti di tanggal 8 Dzulhijjah baru berihram dari tempat masing-masing untuk berangkat ke Mina. Adapun Nabi SAW selesai sa'i, beliau tidak melepas pakaian ihramnya, tidak tahallul. Ya, dan ini yang disebut dengan apa? Haji qiran. Adapun haji tamattu, maka umrah terlebih dahulu lalu lepas, baru apa? Haji. Ya. Nah, ini sekilas tentang haji qiran. Kemudian wa waqafa al-jum'ata fiha aminan, dan beliau wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat dalam keadaan aman. Di dalam Sahihain Bukhari Muslim, Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, anna rajulan minal yahudi qala lahu, ada seorang Yahudi yang berkata kepadanya, ya Amiral Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma ida. Wahai Amirul Mu'minin, kalian memiliki satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Umar bertanya, ayyu ayah? Ayat yang mana? Lalu orang Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Maka Umar pun berkata, qad arafna dzalikal yaum, sungguh aku telah mengetahui hari itu, aku betul-betul tahu hari itu. Al-makanul ladzi nazalat fihi, dan tempat di mana ayat itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Wa huwa qaimun bi Arafata yauma jum'atin. Ayat itu diturunkan kepada beliau saat beliau berdiri berkhutbah di hari Arafah pada hari Jumat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang Yahudi itu merasa ayat ini harusnya menjadi ayat perayaan hari raya kalau mereka yang mendapatkannya. Ya, karena saking apa mulianya ayat ini. Allah telah menyempurnakan agama Islam. Namun di dalam Islam segala macam perayaan itu sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada perayaan melainkan 2 hari raya saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Sekaligus menunjukkan kalau orang-orang Yahudi itu biasa mengada-adakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Oleh karena itu Umar bin Khattab tidak merasa, iya ya, lebih baik dijadikan hari raya ya. Tidak. Beliau hanya menyebutkan bahwa ayat ini saya betul-betul faham kapan diturunkan dan di hari apa. Menunjukkan para sahabat betul-betul perhatian terhadap ayat ini. Demikian pula momen-momen tersebut. Jadi saat wukuf Arafah di hari Jumat, Nabi berkhutbah dengan membawakan ayat-ayat ini. Dan benar saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, ini adalah ayat terakhir yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ayat terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran. Taib, kita sambung bait yang ke-94 karena masih tema yang sama. Wa unzilat fil yaumi busyra lakumul yauma akmaltu lakum dinakum. Dan diturunkan pada hari tersebut kabar gembira bagi kalian, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ai fi dzalikal yaum ashiyata Arafah nazalat hadhil ayatul karimah. Itu pada hari Jumat
di pagi hari saat wukuf di Arafah atau di siang hari saat wukuf di Arafah, turunlah ayat yang mulia ini. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab yang tadi sudah kita sampaikan. Dan ini adalah ayat busyra lakumu, kabar gembira bagi kalian. Fahiya bisyaratun basyarahum biha fi dzalikal yaum. Maka ini kabar gembira yang menjadikan hari itu Allah Ta'ala telah sempurnakan agama mereka, sehingga fala yahtajuna ila dinin ghairih wala ila nabiyyin ghairi nabihim salawatullahi wasalamuhu alaihi. Manusia tidak butuh agama lain selain Islam dan tidak butuh nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Islam telah sempurna, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tersisa 5 bait ya. Tersisa 5 bait. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mungkin kesempatan berikutnya menjadi penutup kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah ini insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silakan. Ya. Kapan kita disyariatkan untuk sholat gaib? Kalau kita melihat dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama kita juga memberikan sebuah kesimpulan, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat gaib melainkan karena Raja An-Najasyi tidak ada yang mensolati. Tidak ada yang mensolati. Oleh karena itu, kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia di negeri kafir dan dugaan kuat tidak ada yang mensolatinya dari kalangan kaum muslimin, maka kita yang mengetahui berita tersebut wajib mensolatinya dengan sholat gaib. Namun kalau sudah ada yang mensolati, apakah boleh kita sholat gaib? Ini menjadi polemik. Sebagian para ulama tidak mensyariatkan, dia tidak menganjurkan. Karena apa? Salat gaib itu boleh dilakukan, syaratnya kalau tidak ada yang mensolati. Tapi kalau sudah ada yang mensolati, tidak perlu. Gugur kewajiban kita. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang memberikan keterangan tambahan, kecuali tokoh yang memiliki andil di dalam Islam, misalkan ulama besar atau pemimpin yang dicintai rakyatnya, pemimpin kaum muslimin yang memiliki kemuliaan, yang dicintai rakyatnya, yang membela agama Islam, meninggal dunia, sebagian para ulama membolehkan untuk sholat gaib meskipun sudah disolati. Dan seingat anak ini diantara pendapat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya. Taib, coba kita. Nah, qadarullah tidak tercatat ya penjelasan tentang hal ini, nanti mungkin bisa kita cari referensinya. Insyaallah seingat saya Syekh bin Baz di antara yang membolehkan salat gaib kalau yang meninggal itu tokoh yang memiliki andil jasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Adapun selain tokoh, ya kita kembali kepada hukum asal. Kalau sudah ada yang mensolati, tidak perlu
disolati gaib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya. Arafah. Ketika wukuf di Arafah di hari Jumat, apakah ada sholat Jumat? Di hari apapun terjadinya wukuf, maka yang ada itu sholat zuhur dan khutbah. Sholat zuhur dan khutbah. Ya, jadi bukan sholat Jumat. Sholat zuhur dan khutbah itu pun dijamak dengan sholat asar. Zuhur asar dijamak, kemudian khutbah. Khutbah Arafah, bukan khutbah Jumat. Setahu saya seperti itu ya. Jadi tidak ada sholat Jumat tatkala wukuf di Arafah. Adanya tetap sholat zuhur tapi ada khutbah. Dan itu di hari apapun, mau di hari Kamis, mau di hari Selasa, Senin. Setelah sholat zuhur khutbah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Nggih. Masyaallah. Jadi biasakan imam Ustaz, imam jarang Ustaz, jadi imam jarang sholat di tempat imam sholat sunahnya Ustaz. Imam sholat wajib, jarang sholat sunnah di tempat imamnya. Apa alasannya? Yang pertama, ya ditanyakan kepada imam yang bersangkutan, kenapa pindah? Tapi memang ini yang sering dilakukan oleh para imam. Bukan hanya imam di masjid sini saja, di masjid manapun lumrahnya demikian. Dan di antara alasannya, setahu saya Rasulullah SAW setelah mengimami salat, beliau menghadap ke belakang berzikir, setelah itu beranjak. Kalaupun beliau salat sunnah di rumah, ya, jadi beliau memperbanyak salat sunnah itu di mana? Di rumah. Dari sini maka para imam meskipun nggak pulang ke rumah, setidaknya pindah dari tempatnya. Ditambah lagi ada sebagian alasan yang disebutkan oleh para ulama, ini bukan hanya khusus imam, termasuk juga jamaah, makmum. Apa itu? Anjuran untuk berpindah tempat setelah sholat wajib. Di antara alasannya apa? Agar setiap bagian dari masjid ini menjadi saksi bahwa kita pernah sholat di sana. Bukan hanya bagian ini saja yang menjadi saksi. Jadi memperbanyak tempat di mana kita sholat sehingga bumi bisa menjadi saksi tentang ibadah kita. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan memberikan kabar tentang kejadian yang ada di sana. Nah, kalau kabar itu kabar baik, kita sholat, ya kan lumayan. Jadi banyak saksi yang akan mendukung kita di akhirat. Fulan telah sholat di sini ya Allah. Kadang-kadang di sini ya Allah. Jadi semakin banyak tempat yang kita jadikan untuk sholat, semakin banyak bumi yang akan menyampaikan berita kepada Allah ibadah sholat kita. Itu diantara alasan sebagian ulama yang menganjurkan setelah sholat hendaknya berpindah tempat. Mungkin seperti itu nggih? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.